Hello again everyone, welcome back again di Altcoins Update. And today Altcoins Update kita mau review Solana. Jadi tadi saya sudah tanya ke teman-teman juga ya. Ini sengit banget votingnya antara Solana sama Shiba Inu guys. Solana dengan total itu voting sekitar berapa nih? Ya, Shibanya ya 223 vote, sementara Solananya 229 vote. Tipis banget teman-teman ya, 34% sama 33%. Ya, kita mungkin akan review untuk Solananya terlebih dahulu ya. Nanti the first comment di video ini itu nanti akan jadi altcoins yang akan kita update berikutnya barengan dengan si Shiba Inu mungkin ya. Dan salah satu koinnya lagi nanti saya akan lihat second comment di dalam video ini juga. Jadi kita lihat ya kira-kira mana nih yang menarik untuk kita bahas dan review di video berikutnya. So for now teman-teman sekalian, kita bakal ngebahas seputar Solana ya dari perspektif keseluruhan, terutama untuk price action-nya ya. Saya mungkin akan lebih fokus di price action. Mungkin untuk fundamental, on-chain data, teman-teman bisa lakukan research ya secara mandiri untuk menguatkan kembali analisis teman-teman dan juga ya ada gambaran lah ya kira-kira mau memanfaatkan Solana nanti seperti apa gitu. Nah teman-teman, untuk Solana saya akan mulai dari time frame perspektif weekly terlebih dahulu. Jadi kalau kita ngelihatnya di sini, Solana itu sebenarnya ketahan tepat di kisaran area SNR, dekat banget ya dengan all time high-nya. Jadi kita bisa lihat di sini ada di kisaran, I don't know, maybe di kisaran $203 ya, $203, kita pembulatan lah ya, $203 seperti ini, or maybe 205 kali ya. Kita coba ambil angka yang lebih, ya, coba kita lihat kalau 200 gimana? 200 boleh lah ya, saya pikir $200 ya di sini. Ya lewat-lewat dikit ya teman-teman. Tapi $200 memang logikanya adalah angka psikologis juga ya bagi harga itu sendiri, sehingga sangat mudah sekali untuk si harga itu mendapatkan reaction ya, dan istilahnya ada yang jualan gitu kan. Bayangin lah dari sini ya kan, orang beli udah pada dari harga murah-murah dapat $200 ya, minimal jual dulu sebagian gitu kan, secure sebagian profit supaya ada capital lagi kan untuk buyback lagi kalau seandainya kita ngelihat harga nanti setelahnya mengalami correction. Kalau kita ngelihat dari perspektif time frame weekly, yang menariknya itu adalah kita sudah mendekati exponential moving average 21. Udah ada tes sih sekali dua kali di situ teman-teman, dan so far Solana mempertahankan. Tapi kalau kita ngelihat dari pergerakan atau progres saat ini, belum ada indikasi sama sekali kalau Solana itu akan mengalami rebound kembali. Ya, satu candle sempat ya membentuk yang namanya pin bar, tapi next week-nya kita bisa lihat tidak ada confirmation candle yang ideal. Sehingga bisa terlihat di sini Solana kembali meneruskan tekanan jualnya. Kalau dari perspektif RSI, ini sebenarnya menunjukkan adanya divergence. Ya, pada perspektif weekly. Kenapa? Karena dia create higher high, minimal price action-nya dia create lower high. Ya, ini dari segi indikator teman-teman. Selain itu, kita bisa juga lihat ya dari sisi MACD, ini kita sudah melihat ada yang namanya bear cross, dan ini sudah muncul juga ya sekitar 2 bar berwarna merah, mengindikasikan bahwa posisi daripada Solana sendiri itu masih bisa meneruskan tekanan jualnya. Dan memang kalau kita ngelihat overall-nya di sini teman-teman, ya ini sih kita anggapnya adalah mungkin ya kalau memang dia harus mengalami koreksi dulu ya, probably jatuhnya apa sih? Ya jatuhnya dia bisa aja sekedar cuman untuk retracement atau terkoreksi terlebih dahulu. Nah worst case scenario gimana kalau misalkan dia terkoreksi sementara ya teman-teman, ini menarik ya, kadang-kala memang indikator itu suka mix and match ya, satunya kelihatan udah masuk area oversold, berpotensi cross up ke atas ya, ini untuk stochastic RSI. Tapi kalau kita ngelihat dari MACD-nya malah cenderung mau cross down ke bawah ya kan, dan kalau cross down terjadi maka harusnya kecenderungan ya bisa dibilang kecenderungan kurang begitu baik lah ya untuk posisi si marketnya itu sendiri. Nah kalau misalkan worst case ya, kita berbicara worst case scenario, andai kata nih Solana memang harus mengalami koreksi lebih jauh. Sebenarnya Solana waktu lalu itu sempat retest loh ke previous resistance-nya di sini. Ya, kalian bisa perhatikan baik-baik bahwa di perspektif weekly ini kelihatan clear banget ada resistance, and then holding dengan cukup baik di situ. Dapat orderan and then rebound signifikan. Dan kalau kalian memperhatikan dengan seksama juga di range yang sama, itu sebenarnya kita bisa considering bahwa ini adalah
area demand-nya dia gitu ya. Jadi untuk weekly perspektif ini tuh area yang sebenarnya harus dipertahankan oleh Solana untuk dia tetap bisa dalam keadaan bullish. Jadi kalau misalnya teman-teman I don't know ya, mungkin kalian punya planning untuk buy pada Solana walaupun harganya udah tinggi, tapi kalian ngerasa wah Solana kayak masih bagus deh prospeknya ke depannya gitu kan. Ya sebenarnya area ini yang boleh kalian perhatikan ya, menjadi area kalian untuk ngebit gitu loh. Dalam artian ya ini adalah area demand yang terbentuk dari perspektif time frame daily. Walaupun di sini nggak fresh ya, dalam artian terdapat fair value gap, tapi sebenarnya udah dijemput anyway. Jadi di situ yang ngasih reaction untuk Solana bisa rebound lagi. Nah kalau kita tambahkan lagi berupa trend line, katakanlah low point ini ya ketemu dengan low point berikutnya. Well technically, you know what, Solana itu lagi berusaha untuk bertahan dari tekanan jualnya. Teman-teman bisa perhatikan terdapat low point, and another low point. Ya, kalau misalkan Vin, gue tapi mau tarik trend line-nya dari sini bisa nggak ya? Katakanlah seperti ini gitu. Kalau kayak gini kan gue ngeliatnya sudah breakdown nih. Nah, inilah teman-teman sekalian kelemahan dalam menggunakan trend line. Jadi kita tahu bahwa trend line itu sifatnya subjektif. Teman-teman bisa nggak tarik dari sini ya, ketemu ini, dan sudah berhasil breakdown juga. Sama, bisa juga teman-teman. Ya itu juga sama-sama valid gitu loh. Nah, jadi dengan progresnya saat ini, yang saya lihat adalah Solana itu, kalau kita ngomongin struktur ya, di luar dari trendline dan lain sebagainya, yang kita lihat adalah ini high point terakhir, low point terakhir, and then dia berhasil breakout, ya, dan sekarang kita masuk dalam fase pullback-nya dia. Nah, where is our lowest atau most recent lowest point? Kalau saya mungkin akan mengambil kesimpulan di range area ini, guys. Ya, di range area ini saya akan gunakan Fibonacci retracement. Nah, lebih kurangnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan area 62% retracement. Dan teman-teman bisa lihat bahwa Solana, kalau misalkan memang dia masih harus meneruskan tekanan jualnya, katakanlah dia harus melalui proses fake out dulu ya, baru retest lagi nih terhadap area demand, atau mungkin testing terhadap Fibonacci 0,62%. Ya, itu memang sewajarnya untuk dia mengalami retracement terlebih dahulu. Mengingat sebelumnya Solana itu naiknya impulsif banget. Jadi di bagian atas nih, kalau Anda udah mulai ngeliat, wah ini kayaknya inverted cup and handle nih, atau mungkin kalian melihat ini, wah ini kayaknya head and shoulders nih, itu wajar teman-teman. Karena memang sebenarnya idealnya ada proses taking profit yang bisa dilakukan oleh para pelaku pasar yang dalam tanda kutip belinya udah di harga murah. Ya, kalau kita ngelihat dari perspektif hourly gimana gitu kan. Nah, mungkin hourly saya akan pakai chart yang berbeda aja kali ya. Kalau misalkan kita gabungkan lagi nanti trend line-nya terlalu rumit ya teman-teman, malah jadi kompleks. Cuman yang pasti apa? Kalau misalkan tadi dari perspektif daily ya, sebenarnya kita punya daily range ya. Saya bisa katakan ini adalah daily range antara low point ini adalah low point pada tanggal 16 April ya. Kemudian ini adalah high point pada tanggal 23 April. Nah, more or less ini adalah range pergerakan kita nih. Yang besarannya teman-teman antara high point ini dan low point ini. Breakdown, makanya tadi saya bilang kita ngejar ke range lebih rendah lagi sampai kisaran $114,4. Kalau misalkan kita malah mantul, ya good news-nya ya, biasanya sih dia ada fake out dulu guys, baru kemudian dia reversal. Nah, itu akan jadi jauh lebih baik lagi untuk pergerakan pada si Solana. Nah, kita menyadari ada high point dan low point yang berada di dalam range dekatnya. Meanwhile, kalau misalkan teman-teman menggunakan perspektif time frame hourly-nya ya, katakanlah kita gunakan di sini 4 jam. Sebenarnya kalau dari perspektif 4 jam, ini tuh sempat ada proses fake out guys, menyebabkan Solana itu mengalami retest terhadap area inefisiensinya. Ya, di sini terdapat yang namanya imbalance. Jadi kita ngelihat dia nyampe ke situ sekitar 50%, habis itu dia langsung kena pukul lagi ya. Jadi jatuhnya setelah dia testing ke level area ini 50% aja, dikit banget ya. Habis itu kita ngelihat ada candle rejection. Per candle rejection itu, mungkin kalian yang memperhatikan di sini terbentuklah sebuah channel ya, seperti rising wedge pattern. Jadi begitu dia breakdown dari trendline itu aja, atau misalkan kita bilang ya katakanlah breakdown dari previous low-nya di sini deh. Di sini udah ngasih indikasi bahwa Solana itu sudah kembali mengalami tekanan jual lagi. Jadi jatuhnya, kalau saya boleh ambil kesimpulan teman-teman, ini tuh progress ya secara market structure. Dia create lower low nih dari low point ini, dia sempat pullback, create higher high, another lower low, another lower high, slightly lower low, atau kita bisa bilang ini fake out, kemudian sedikit retrace, kemudian dia turun. Ya, dari sini sebenarnya seakan-akan dia pullback, tapi sebenarnya ini nggak pullback, tapi kita anggap ini satu penurunan. Sehingga apa? The most recent swing yang ada pada si Solana ya. Kalau kita ngelihat di sini dia sudah dikatakan mengalami pullback, maka kita anggap ini adalah high point terakhirnya dia. Dan technically ya
Ya, technically teman-teman, di overall movement dari atas ke bawah ini adalah satu swing. Ya, loh kenapa gitu, Vin? Ya gampangnya kita gunakan time frame daily, guys. Tuh, kita bisa lihat ini high point, turun terus ya. Ini nggak pullback, teman-teman. Ini cuman terjadi yang namanya inside bar. Ya kan, which is dia nggak create higher high. Selebihnya apa? Turun semuanya, teman-teman. Ini satu swing penurunan ke bawah. Anda bisa gunakan chart, bisa gunakan chart Heikin-Ashi untuk kalian lihat, mengkonfirmasi bahwa ini adalah satu swing. Jadi kalau misalnya saya gunakan Fibonacci retracement, semestinya saya gunakan dari paling atas ini. Nah, kenapa dari situ, Vin? Karena sebetulnya waktu kita ngelihat di sini, ini harga turun ya. Nah, sempat pullback ya. Nah, di sini dia sempat create higher high gitu. Jadi kita anggap ini adalah satu swing penurunan, ya kan, pullbacknya tuh di sini gitu. Ya, dan pullbacknya sementara kalau kita gunakan Fibonacci ya dari atas ke bawah, ini yang kita dapatkan adalah range di atas itu seperti ini. Saya coba double check dulu ya teman-teman. Takutnya kita pakai yang aman sih, udah otomatis dimatiin ya kalau saya gunakan chart linear. Nah, yang ini saya hapus dulu nih, yang di tengah teman-teman ya, yang kita ngelihat di dalamnya. Nah, ini jatuhnya seperti ini, 50% retracement, pas banget ada di area inefficiency juga pada time frame 4 jam. Habis itu kita ngelihat dia ada rejection. Jadi sebenarnya kalau secara jangka pendek ya, saya kalau boleh sederhanakan, Solana itu masih dalam keadaan tekanan jual. Walaupun kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily ya, seakan-akan ini bagus, bisa mantul. Tapi kalau teman-teman ngelihat dari perspektif 4 hanya, dan Anda belum mendapatkan reversal yang proper, ini mungkin akan menyulitkan untuk Solana bisa perform dan nanjak gitu. Ya, jadi kita ngelihat sekarang, kalaupun teman-teman mau lebih detail lagi sampai kayak ke perspektif time frame 1 jamnya, apa yang kita lihat? Sama, secara struktur ini kecenderungan turun, pullback, konsolidasi ya, kemudian dia turun, ya, dia retest terhadap previous high, double top, and then dia turun lagi. Sekarang dia lagi konsolidasi. Kalau dari sini aja, kita udah bisa ngambil kesimpulan kan, bahwa Solana itu masih punya kesempatan untuk turun lagi. Kalaupun teman-teman mau coba hubungkan trendline, katakanlah trendline seperti ini, kayaknya gini nih ya, ini pun sama, sebentar lagi udah kelihatan mau di breakdown. Jadi, kalau buat saya pribadi, yang penting kita perhatikan di sini bahwa sudah ada rejection. Tinggal timbul pertanyaan berikutnya adalah, ini mampu nggak dipertahankan gitu loh. Ya, kalau kita ngelihat dari perspektif time frame daily tadi, range-nya itu kan pergerakan antara low point sebelumnya di kisaran 126 sampai di kisaran 160. 126 itu berarti di kisaran area ini. Nah, ini adalah low point kita nih. Ya, untuk saat ini teman-teman yang kelihatannya akan dites sesegera mungkin. Entah itu malam ini, entah itu pagi ini, atau besok ya. Atau mungkin besok siang ya. Kita nggak tahu teman-teman. Karena kalau kita ngelihat dari perspektif Bitcoin dominance hari ini, dia udah mulai rebound lagi. Jadi ada concern untuk dia bisa nembus dari trendline, dan pada akhirnya dengan tekanan jual pada Bitcoin juga nih, yang masih respect di dalam trendline ini bisa menyebabkan si Solana ikut kembali turun. Ya, kalau kita bisa simpulkan juga di sini, terdapat lagi yang namanya kayak semacam trendline gitu kan. Kalian menghubungkan kayak gini bisa nggak? Bisa teman-teman, tapi belum ada kepastian atau belum ada validasi. At least kalau dari perspektif 1H pun lebih kurang gambarannya kayak gini ya. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Tapi ya balik lagi, kita belum dapat kepastian bahwa harga itu benar-benar bisa terrebound dari range area ini. Yang kita lihat berikutnya adalah di low point ini aja. Kalau misalkan seandainya Solana bisa pertahankan, well maybe mereka punya chance ya untuk kita ngelihat dia rebound lagi, which means kemungkinan ngejar ke range area yang lebih tinggi dan coba untuk revisit kisaran area supply yang ada di kisaran $170. Ya, dan itu dengan catatan dia harus berhasil break pada previous high juga, guys. Nah, jadi untuk saat ini gimana, Vin? Ya, kalau kita ngeliat Solana sih, ya, kalau saya pribadi ngelihat dari perspektif weekly, closingnya nggak begitu bagus, tekanan jual masih berlanjut. Kalau kita lihat daily, ya memang sih udah deket area krusialnya. Tapi apakah kita sudah lihat adanya validasi untuk dia reversal? Jawabannya belum ada, gitu kan? Jawabannya belum ada. Sehingga apa? Kalau kita lihat dari perspektif time frame daily lagi, hourly-nya lagi, ya kita bisa mengambil kesimpulan yang sama, bahwa saat ini dominasi dari pergerakan si Solana sendiri itu masih dalam keadaan tekanan jual. Bahkan kalau kalian gunakan exponential moving average 21 per kita mengalami breakdown, kalian bisa lihat di respect teman-teman ya, dan tekanan jual terus berlanjut. Jadi untuk saat ini, in terms of melihat Solana bisa kembali rebound, mungkin ada beberapa indikasi yang bisa kita perhatikan, seperti salah satunya kemungkinan, ini kan kita ngelihat si RSI ya, kalau misalkan dia memang dia harus create lower low ya, ini kemungkinan kita akan melihat dia
bisa dibilang nanti mengalami proses divergence gitu. Jadi jatuhnya apa? RSI-nya balik cuma sampai ke sini, terus dia mantul, tapi si harga tuh dia create lower low. Nah, ini namanya divergence. Baru kemudian kita bisa lihat deh, ada possibility ngebentuk double top. Dari double top itu baru kita bisa mengambil kesimpulan bahwa oke, berarti Solana ada kemungkinan bottoming nih di range area ini. Kalau dari RSI kita belum kelihatan, tapi kalau dari si MACD ini sebenarnya ya bisa dibilang mirip-mirip ya, hampir crossing up ke atas juga nih, tapi masalahnya belum posisinya teman-teman, masih jauh ya, masih jauh sekali. Alright, so for now kita bisa perhatikan ya, exponential moving average 21 masih sebagai resistance ya untuk perspektif time frame hourly. Tekanan jual masih berlanjut. Kalau kita break terhadap low point dari hari ini ya, atau lebih tepatnya dari Sabtu kemarin, ya udah teman-teman bakal anticipate bahwa Solana itu bisa retest sampai ke $127, which means slightly lebih rendah di bawahnya. Kira-kira seperti itu. So for now teman-teman sekalian, update saya kalau saya boleh simpulkan ya, ini ada range area daily, high point dan low point ya. Ini bakal jadi playgroundnya si Solana nih. Ya tinggal pertanyaannya adalah di breakdown yang mana. Kalau dia breakdown ke bawah ya udah Anda bisa anticipate dia turun sampai range area bahkan $106 worst case scenario. Tapi kalau misalkan somehow kita ngelihat dia dapat reaction yang bagus, dia ada fake out, kemudian bullish nanjaknya energetic banget. Nah, ini teman-teman terserah ya, kalau mau belanja di spot sih sebenarnya udah terlanjur tinggi banget harganya. Tapi mungkin kalau pemanfaatan jangka pendek trading gitu ya, sampai ke let's say kita beranggapan ya, atau kita berharap dia retest deh sampai ke area ya imbalance berikutnya gitu ya, dan juga area supply yang ada di range ini ya. Saya pikir itu wajar-wajar aja dan bisa dimanfaatkan. Alright, so for now analisis saya seputar Solana dari segi price action seperti itu ya. Teman-teman perhatikan aja progres pergerakan untuk retestnya terhadap area support itu. Kalau support itu dipertahankan, maka sebetulnya teman-teman bisa lihat teknik Solana ini adalah pergerakan yang sangat bullish. Jadi masih bisa ngelihat bahkan seperti ini dan ngejar ke all time high sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Oke, so semoga jelas ya informasi yang saya coba sajikan di sini untuk seputar Solana. Nanti kita ketemu lagi sama teman-teman di update untuk Bitcoin. So God bless to you all and I'll see you guys again in the next update. Cheers, goodbye guys.